Selamat datang di Zio Channel. Ji Sun-woo, seorang dokter di rumah sakit keluarga yang sukses. Nggak hanya sukses dalam karir, ibu satu anak ini juga memiliki keluarga yang harmonis. Suaminya, Lee Tae-oh, adalah seorang sutradara. Tapi sayang, ternyata kehidupan Ji Sun-woo nggak sesempurna itu. Ia tiba-tiba menemukan rambut pirang panjang di mantel suaminya. Tidak hanya itu, ia juga menemukan lipstik di saku mantel suaminya. Lee Tae-oh berdalih bahwa lip balm itu ia beli di pesawat untuk dirinya. Kecurigaan Ji Sun-woo terhadap suaminya pun meningkat. Sun-woo yang membiayai semua impian Lee Tae-oh. Lee Tae-oh nggak bisa apa-apa tanpa Ji Sun-woo. Hal ini terbukti saat Lee Tae-oh mengajak Yo Byung-gyu menjadi investor di perusahaannya. Di mana akhirnya Ji Sun-woo yang berhasil mengenalkan Lee Tae-oh ke Ketua Yo. Kebetulan istri Ketua Yo pasien Dr. Ji. Min Hyun Seo merupakan pasien Dr. Ji yang butuh obat untuk mengatasi depresinya. Pertemuan kedua mereka terjadi saat Ji Sun-woo sedang membuntuti suaminya. Min Hyun Seo sedang bertengkar dengan pacarnya yang kasar. Lalu mereka bertemu lagi di acara makan malam yang diadakan Ketua Yo. Dari obrolan mereka, Ji Sun-woo meminta pertolongan Min Hyun Seo untuk menyelidiki perselingkuhan Lee Tae-oh. Pada akhirnya Ji Sun-woo memutuskan untuk balas dendam dengan berselingkuh dengan Jae Hyuk. Dimulai pada pagi hari ketika jam menunjukkan pukul 6.30, Lee Tae-oh menyadari istrinya belum pulang ketika melihat kasurnya kosong. Dia segera menuju ruang tamu dan mendapati Ji Sun-woo tidur. Begitu melihat HP istrinya, dia membuka dan melihat posisi istrinya yang baru saja pulang dari hotel. Ketika sarapan, suasana menjadi hening sesaat hingga Lee Tae-oh menanyakan kapan istrinya pulang. Dengan santai Ji Sun-woo mengatakan ketika Fajar tadi baru saja pulang dan karena seminarnya sampai larut malam maka dia memutuskan untuk menginap di hotel. Sesampai di tempat kerja, para dokter sedang bergerombol memberi ucapan selamat datang kepada dokter baru. Pemeran baru ini bernama Kim Yoon-ki, seorang psikiater. Kim Yoon-ki seperti menaruh perhatian pada Ji Sun-woo, seperti ketika mereka berpapasan di depan rumah sakit, dia menawarkan bantuan gratis konsultasi masalah karir atau kehidupan rekan kerjanya. Ketika tengah bekerja, Ji Sun-woo mendapat pesan dari istri Jae Hyuk, Ye-rim. Mereka bertemu di sebuah kafe. Pembicaraan curhatan Ye-rim bahwa dia ingin memiliki anak, sedangkan suaminya menentang. Sebenarnya dalam kesempatan mereka bertemu tersebut, Ye-rim sudah tampak kecurigaannya terhadap Ji Sun-woo apakah telah mengetahui perselingkuhan suaminya. Dan tiba-tiba menanyakan bagaimana kabarnya dengan Lee Tae-oh. Dengan diplomatis Ji Sun-woo menjawab bahwa pasti setiap pasangan memiliki masalah. Ada satu kejadian ketika pasien Ji Sun-woo mengamuk ketika berinisiatif untuk membantunya balas dendam kepada Lee Tae-oh. Sebelumnya, Pak Han, nama pasien tersebut pernah memberikan rekaman antara Da Kyung dan Lee Tae-oh ketika berselingkuh. Beruntung, saat itu psikiater Kim Yoon-ki menerobos masuk dan menyelamatkan Ji Sun-woo. Ketika berada di ruangan psikiater,
Dr. Kim melihat tanda-tanda bahwa Ji Sun-woo memiliki gangguan stres pasca trauma yang tidak pernah dirawat. Setelah kejadian itu, Ji Sun-woo menelepon dan mengajak Lee Tae-oh untuk makan malam. Namun, di satu sisi dia juga mengirim pesan kepada Jae Hyuk untuk bertemu kembali. Di kamar hotel tempat mereka bertemu sebelumnya, Jae Hyuk membalas pesan kepada Ji Sun-woo dengan girang dan mengatakan bahwa orang yang memberikan investasi untuk proyek Lee Tae-oh adalah ayah Da-kyun. Lee Tae-oh kaget dan pucat ketika mengetahui bahwa dirinya ternyata diajak makan malam di rumah orang tua Da-kyun. Ji Sun-woo mengatakan bahwa dia diundang oleh istri pimpinan Yo untuk datang makan. Dan karena itu Lee Tae-oh harusnya senang dan berterima kasih kepadanya karena dapat lebih mendekatkan dirinya dengan pimpinan Yo. Menegangkan dimulai ketika Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh dipersilahkan masuk dan melihat-lihat rumah mereka. Ji Sun-woo berjalan menuju lorong, mengambil sebuah lampu hias. Seperti adegan yang diharapkan pemirsa sekalian, Da-kyun keluar dari kamar ketika mendengar percakapan di lorong kamarnya. Ketika makan malam tiba, Ibu Da-kyun memuji bahwa mereka, Lee Tae-oh dan Ji Sun-woo adalah keluarga yang bahagia. Namun dengan sangat elegan Ji Sun-woo mengatakan dia sekarang mengalami masa sulit. Lee Tae-oh menjadi gelagapan dan mendadak berdiri mohon diri untuk pamit, mengatakan bahwa istrinya sedang stres dengan segala kesibukannya. Dengan tenang, Ji Sun-woo menanyakan apakah pimpinan Yo tahu bahwa anaknya, Da-kyun, tengah hamil dengan suaminya, dan kesalahan besarnya adalah berinvestasi dengan suaminya. Dia mengatakan seharusnya pimpinan Yo lebih berhati-hati ketika mendidik putrinya. Jadi, bisa dibayangkan bukan? Suasana di meja makan memanas. Ji Sun-woo mengungkap hubungan Da-kyun dengan suaminya. Ketika Jae Hyuk sampai di kamar hotel, dilihatnya sosok dari belakang ternyata adalah Ye-rim, bukan Ji Sun-woo. Rupanya, Ye-rim tahu bahwa Jae Hyuk kerap berselingkuh dengan wanita lain. Hanya saja kali ini dia lebih kaget karena yang mengkhianati adalah temannya sendiri, Ji Sun-woo. Bagi Jae Hyuk, dia mengaku bahwa tidak tahan dengan kebosanan. Di luar rumah pimpinan Yo, tentu saja terjadi adu mulut antara Lee Tae-oh dengan Ji Sun-woo. Meskipun mengakui salah, tetapi Lee Tae-oh tetap menyalahkan Ji Sun-woo karena telah berlaku kejam. Usaha Ji Sun-woo ternyata berhasil. Dengan dibantu ayahnya yang memang membenci Lee Tae-oh, Yo Da-kyun akhirnya menceraikan suaminya itu. Dengan ini semua fasilitas serta uang ditarik. Ya, Lee Tae-oh diusir oleh keluarga Yo Da-kyun. Bersama keluarganya, Yo Da-kyun memilih untuk meninggalkan Gosan dan melupakan semuanya. Usai diceraikan Yo Da-kyun, kehidupan Lee Tae-oh berubah drastis. Ia yang selama ini memang tak memiliki penghasilan sendiri tanpa sokongan ayah mertuanya pun menjadi miskin. Lee Jon-yang yang memang sudah membenci Lee Tae-oh menolak saran ayahnya itu. Senada dengan putranya itu, Ji Sun-woo juga tak mau lagi menerima mantan suaminya itu, ingin mengakhiri hubungan mereka. Melihat ibu dan ayahnya berpelukan membuat Lee Jon-yang berspekulasi kalau keduanya ada niat buat balikan. Tak sudi menerima hal itu, Lee Jon-yang melarikan diri dan meninggalkan orang tuanya. Usai kepergian Lee Jon-yang, Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri.
Ji Sun Woo yang sempat resign akhirnya kembali kerja di rumah sakit. Lee Tae